Halo kaum nolab yang sukanya rebahan. Terima kasih udah mengklik video ini. Dan selamat datang di channel Yemin Lab. Channelnya para kaum-kaum nolab. Kali ini Yemin Lab akan meringkas alur cerita anime yang berjudul Natsume Yujincho yang rilis di tahun 2008. Anime ini memiliki rating 8,32 di Animalist dan digarap oleh studio Business Base. Sebelum ke alurnya, tekan jempolnya dulu. Dan yang bacanya subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya, siapkan kopi dan duduk yang nyaman. Nggak usah basa-basi lagi, gas ke alurnya. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Natsume Takashi yang lagi dikejar sesuatu. Kebetulan bertemu temannya. Natsume menanyakan kuil terdekat di situ. Setelah diberitahu, Natsume langsung menuju kuil itu. Temannya pun merasa aneh karena sifatnya. Rupanya yang mengejar Natsume adalah hantu. Sejak kecil Natsume memang bisa lihat kayak gituan yang disebut yokai. Tak lama Natsume ditangkap yokai itu dan menyebut Reiko di depan Natsume. Alhasil dia menendang yokai itu dan Natsume langsung masuk ke kuil. Dari kecil orang tuanya itu merasa takut dengan anaknya sendiri yang suka bertingkah aneh. Enggak sengaja Natsume memutuskan tali segel yang dilema adalah kucing bernama Nyanko Sensei, bisa juga disebut Madara. Dia kembali menyebut nama Reiko. Rupanya Reiko itu neneknya si Natsume. Pas Nyanko menyebut buku persahabatan, tiba-tiba dia menghilang. Rupanya Natsume nggak tinggal sama orang tuanya. Natsume tinggal di situ 1 bulan yang lalu. Setelah di kamarnya, Nyanko muncul lagi dan tertarik sama buku itu. Tapi dianya malah terobos saja. Karena Natsume tadi udah menolong Nyanko, Nyanko pun akan menjaga Natsume. Lalu dia menceritakan tentang buku tersebut. Di dalam buku itu ada nama-nama yokai yang dikalahkan Reiko. Jika Natsume punya buku persahabatan itu, dia bisa mengandalkan yokai yang namanya ada di dalam buku itu. Jadi sekarang Natsume dalam bahaya karena akan ada yokai yang berdatangan untuk merebut buku itu. Beberapa saat setelah itu, orang yang tadi datang mau merebut buku itu. Natsume pun lari, terus Nyanko menyuruh Natsume sembunyi. Nyanko langsung berubah ke wujud aslinya. Dia meminta buku tersebut, tapi Natsume menolaknya dan langsung memukulnya. Natsume bakalan maju terus untuk melindungi harta peninggalan neneknya itu. Kali ini Natsume ingin dibantuin. Jika nanti Natsume mati, Nyanko bisa memiliki bukunya. Rencana mereka pun mulai dijalankan, 1 lawan 1. Natsume udah siap-siap untuk mengeluarkan bantalnya yang dibilang Nyanko, biar bisa mengembalikan nama rohnya dan hidup bebas. Natsume pun berhasil, terus dia dibebaskan. Roh itu bisa dekat dengan Reiko gara-gara bertanding. Roh itu kalah dan memberikan namanya. Roh itu pun udah nggak kesepian lagi karena ada Reiko. Setelah berbulan-bulan Reiko nggak memanggil namanya. Roh itu pun kesepian sampai sekarang. Dan sekarang Rai itu udah bebas. Keesokan harinya, pas Natsume di sekolah, dia disuruh Sasada menulis namanya buat uji nyali. Di belakang Sasada ada roh yang mengejar Natsume. Roh itu menginginkan buku persahabatan, tapi ada Nyanko. Nyanko bilang buku itu nggak pantas untuk roh rendahan sepertinya. Roh itu pun nggak terima dan langsung menyerangnya. Nyanko pun berubah ke wujud aslinya dan roh itu mencala langsung ciut. Ada 2 roh yang datang ke Natsume. Pertama yang incar buku persahabatan, yang kedua ingin namanya dikembalikan. Malamnya saat Natsume lagi makan, ada yokai yang ingin namanya dikembalikan. Yokai itu dikenal sebagai Dewa Embun. Saat Natsume ingin mengembalikan namanya, kertasnya tersangkut oleh nama roh lain. Kalau dipaksain, roh itu akan kesakitan. Jadi sekarang Natsume nggak bisa mengembalikan namanya. Keesokan harinya, saat Natsume mau ke tempat Dewa Embun, dia menolong nenek-nenek yang barangnya terjatuh. Setelah itu mereka sampai ke tempat dewa itu. Lalu diperlihatkan kenapa roh itu disebut Dewa Embun. Dulu ada kemarau di desa itu. Terus ada seorang warga berdoa di kuil itu, dan hari berikutnya turun hujan. Sejak hari itu warga menyembah Dewa Embun. Dewa itu menggambar yokai yang namanya tertempel ke nama dewa itu. Pas Natsume dan Nyanko melihat gambarnya, mereka tertawa karena gambarnya yang jelek. Natsume pun mencari roh itu berhari-hari, tapi belum menemukannya. Lalu Natsume dan Nyanko pergi ke tempat dewa itu. Pas mereka sampai, di sana ada nenek yang Natsume bantu tempo hari. Nenek itu di situ untuk menyembah Dewa Embun dan biar dewa itu nggak kesepian. Nenek itu pernah melihat Dewa Embun sekali pas masih sekolah. Keesokannya mereka menemukan roh yang mereka cari dan Nyanko merasakan hal buruk di situ. Tiba-tiba yokai itu muncul dan langsung menangkap Natsume. Dan seperti biasa, roh itu bertanding dengan Reiko lalu kalah dan memberikan namanya. Lalu Natsume membebaskan mereka berdua menggunakan mantranya. Natsume pun berhasil. Setelah itu mereka mendatangi Dewa Embun. Pas mereka mendekat, dewa itu bersinar dan akan menghilang karena nenek itu udah meninggal. Sebab yang tak akan menyebab dewa itu adalah sang nenek. Alhasil kalau yang tak meninggal, dia juga ikutan meninggal.
Natsume yang gak bisa melakukan apa-apa pasrah. Kemudian Natsume memberi makanan di tempat itu, tapi Nyanko yang jahil mengambilnya lalu memakannya. Terus diperlihatkan Natsume pas kecil, dia menangis di bawah perosotan karena bisa lihat kegituan. Ia merasa aneh. Tak lama ada seorang ciwi yang menghampirinya, dan ciwi itu tahu kalau Natsume bisa lihat kegituan. Lanjut, pas Natsume lagi rebahan, ada yang mencarinya. Pas Natsume mau melihatnya, orang itu udah nggak ada. Malamnya pas Natsume tidur, ada roh yang ingin namanya dikembalikan. Natsume pun membalikan namanya sampai kecapean. Tak lama Nyanko yang mabuk datang memberi Natsume kata. Alhasil kata itu dilepas Natsume. Paginya pemilik rumah mau pergi, dan ada dua roh yang meminta bantuan Natsume untuk memusnahkan manusia pembasmi yokai di Yatsuhara. Natsume menolak permintaan itu karena nggak mau melakukannya. Kemudian roh itu datang lagi dan mengikuti Natsume, terus memanjakannya. Hal itu membuat Natsume terganggu. Terus Natsume membantu mereka. Pas Natsume sampai di Yatsuhara, yokai berjatuhan mengenai Natsume. Tiba-tiba ada cahaya biru yang memusnahkan yokai-yokai tadi. Untungnya ada Nyanko, dia langsung menyelamatkan Natsume. Kemudian pas Natsume di sekolah, dia menanyakan orang yang mencarinya kemarin. Temannya bilang dia itu Tanuma yang menanyakan Natsume tempo hari. Natsume pun bergegas menemuinya, tapi Tanuma udah nggak ada. Dan diceritakan lagi, pas kecil orang tuanya udah nggak menganggapnya lagi karena keanehan dia yang nggak bisa diterima. Lalu dia ke taman bermain dan bertemu Ciwi yang kemarin. Dia bercerita ke Ciwi itu. Tak lama ada tetangganya yang melihat Natsume sendiri. Natsume pun menangis karena dia emang aneh ngomong sama makhluk tak kasat mata. Lalu Natsume kembali ke tempat yang kemarin. Natsume mengira kalau Tanuma adalah pembasmi yokai. Pas mereka sampai ke tempat itu, Nyanko merasakan ada sesuatu yang datang. Rupanya itu yokai yang besar. Yokai itu meminta namanya dikembalikan, tapi saat ini Natsume enggak bisa karena sedang sibuk. Dan Nyanko bilang Natsume akan membasmi manusia. Yokai itu akan membantunya karena udah menyelamatkan kata yang waktu itu. Dan dua yokai itu bilang musuh Natsume ada di dalam hutan. Yokai itu langsung mencari mahasiswa itu, dan Natsume bertemu orang itu dan langsung menyelamatkannya. Terus Natsume menyuruh yokai itu berhenti. Lalu Nyanko marah-marah. Rupanya pembasmi itu bukan Tanuma. Orang itu merasa aneh karena Natsume ngomong sendiri. Orang itu enggak kayak Natsume. Orang itu punya kekuatan enggak alami, dan dia itu tahu kalau Natsume bisa lihat yokai. Kemudian Natsume berbicara dengan Tanuma. Rupanya Tanuma itu bisa lihat yokai, tapi cuma bayangannya aja. Dan Natsume bilang dia itu bisa lihat kayak gituan. Paginya Natsume bantu seekor kapak yang kehausan, dan ada yang melihatnya. Dia adalah Sasada. Singkat cerita, tes uji nyali udah dimulai. Nyanko mengikuti Natsume untuk menjaganya. Sebelum uji nyali dimulai, mereka semua tentukan pasangannya lewat undian. Dan di situ Sasada menceritakan, dulu ada dewa keberuntungan yang menyayangi manusia, namun ada pedagang rakus yang mengurungnya di bawah tanah, dan akhirnya dewa itu menjadi sosok yang jahat, membenci manusia. Terus Natsume bertanya, kenapa Sasada menceritakan itu kepadanya. Setelah itu Natsume sama pasangannya pergi ke lantai atas. Tiba-tiba ada seorang cewek di depan mereka. Rupanya itu adalah yokai. Mereka pun kaget lalu terjatuh. Pas Natsume terbangun, yokai itu mau menyentuh si Natsume. Pas Sasada ke situ, yokai itu langsung menghilang. Sasada bilang ke Natsume, apakah Natsume bisa lihat kegituan? Nyanko pun datang langsung memukul Sasada. Nyanko berpikir Sasada adalah yokai. Beberapa saat kemudian Nyanko berubah menjadi seorang ciwi. Tak lama Sasada bangun dan menanyakan siapa cewek itu. Natsume bilang cewek itu datang untuk ambil bulannya yang nyasar. Saat Natsume sama Sasada jalan berdua, Sasada bercerita dulu Sasada kehilangan benda yang sangat berharga di sekolah itu. Lalu ada seorang yokai yang membantunya. Setelah berapa lama mencari, Sasada nggak menemukannya sampai dia mau menyerah. Tak lama yokai tadi datang menemukannya. Benda yang dicari Sasada itu kenang-kenangan dari ibunya. Saat Sasada mau berterima kasih, yokai itu udah nggak ada. Kemudian Sasada datang setiap hari ke sekolah itu untuk berterima kasih, tapi yokai itu tetap tidak muncul juga. Sebab itu tadi Sasada menanyakan Natsume bisa lihat hantu atau enggak, dan tiba-tiba ada yang menarik Natsume. Rupanya itu Nyanko. Nyanko bilang nama yokai itu ada di buku persahabatan. Lalu Natsume pergi ke atap. Pas Natsume mau mengembalikan namanya, yokai itu nggak mau dan langsung menyerang Natsume. Tapi Nyanko datang membantu Natsume. Lalu Natsume langsung mengembalikan namanya. Yokai itu pun berterima kasih ke Natsume karena ada dua orang yang nggak takut kepadanya, yaitu Reiko sama Natsume. Pas saya itu mau menghilang, Natsume menyampaikan pesan Sasada. Tiba-tiba Sasada datang, terus yokai itu langsung memegangnya. Yokai itu pun menghilang. Paginya Sasada menghampiri Natsume. Kemarin dia merasakan roh itu memegangnya, tapi Natsume pura-pura nggak tahu. Terus Natsume memberikan air
ke kapak yang kemarin. Setelah itu Natsume mengecek barang milik Reiko. Di situ Natsume menemukan tiket kereta. Singkatnya aja, Natsume sampai ke stasiun tersebut. Nyanko udah ada di sana dan mereka melihat yokai yang sedang duduk. Mereka pun menghampirinya. Yokai itu menyebut nama Reiko. Terus mereka menjelaskan Reiko udah meninggal dan Natsume keturunannya. Itu situ sedang menunggu Reiko karena punya janji mereka akan pergi ke Kiriganuma. Terus Nyanko bilang yokai itu mungkin ada di buku persahabatan. Lalu Natsume menanyakan nama yokai itu. Setelah diberitahu, Natsume mengembalikan namanya dan diceritakan Santo bersama Reiko. Santo berantem dengan kekasihnya yang bernama Meguri. Terus Reiko akan membantu Santo pergi ke Kiriganuma untuk menemui Meguri, tapi Reiko tidak menepati janjinya. Natsume yakin ada alasan kenapa Reiko tidak datang, dan Natsume akan menepati janji yang dibuat Reiko. Singkat cerita, pas mereka hampir sampai, ada yang menyerang Natsume dan Santo. Nyanko pun langsung menyelamatkan mereka. Nyanko menjelaskan makhluk itu mengincar Santo karena Meguri tampaknya kerasukan roh bumi. Mereka pun berhasil melewatinya dan sampai ke tempat Meguri. Terus Natsume menyuruh Meguri keluar. Tiba-tiba ada sesuatu yang datang. Itu adalah Meguri. Meguri pun meminta buku persahabatan, tapi Natsume menolaknya. Setelah lama bertarung, akhirnya dia berhasil dikalahkan. Tadi itu bukan wujud Meguri yang sebenarnya, sebab mereka bertengkar gara-gara Reiko, karena Santo menyerahkan nama berharganya ke Reiko, dan mereka pun sudah berbaikan. Kemudian Natsume melihat barang-barang Reiko lagi. Rupanya Reiko melupakan janji itu cuma gara-gara lupa. Lanjut, Natsume dan teman-temannya mau pergi memancing, tapi tempatnya kering. Di sana ada desa yang terendam bendungan, itu desa Futaba. Natsume melihat orang di desa tersebut, tapi teman-temannya enggak lihat. Tiba-tiba Natsume pingsan. Setelah Natsume udah sadar, Nyanko mencium sesuatu yang aneh di tubuh Natsume. Terus ada yokai yang datang meminta namanya dikembalikan. Natsume pun mengembalikan namanya sampai kecapean. Rupanya ada roh yang mengikutinya. Nyanko pun langsung mengeluarkan roh itu dari tubuh Natsume. Yokai itu dari bendungan yang tadi. Dia bernama Subane. Subane meminta bantuan ke Natsume, yaitu dia ingin bertemu seseorang. Paginya Subane mengikuti Natsume kemanapun ia pergi. Karena Natsume merasa terganggu, dia pun akan membantunya. Natsume bertanya, ada petunjuk atau enggak? Subane bilang, dia tinggal di Futaba, bernama Taniozaki, tapi itu udah 20 tahun yang lalu. Natsume pun bertanya ke temannya. Temannya bilang, ayahnya itu dari Futaba, dan temannya akan bertanya ke ayahnya. Setelah itu, Natsume berjalan pulang dengan Subane, dan Subane ingin berpegangan tangan dengan Natsume. Natsume pun membolehkannya. Tiba-tiba Nyanko datang, menanyakan sedang apa mereka, dan diceritakan, dahulu Subane itu hanya burung kecil. Orang tuanya meninggalkan mereka karena mereka berbau manusia. Saudaranya mati satu persatu, hanya tersisa Subane doang. Lalu dia menjadi arwah. Suatu hari seorang datang memberinya makan. Dia jarang setiap hari. Ketika desa tenggelam berkat orang itu, Subane bisa tertidur damai. Singkatnya, Natsume udah dapat alamatnya. Natsume pun langsung menuju alamat itu. Subane akhirnya bisa bertemu orang yang dia cari, tapi bapak-bapak itu nggak bisa melihatnya. Hal itu membuat Natsume sedih melihatnya. Setelah itu, Subane berterima kasih ke Natsume karena udah membantunya menemukan orang itu, dan Subane akan kembali ke desa Futaba. Terus Natsume bilang, Subane boleh tinggal di tempatnya sampai desanya tenggelam lagi. Setiap hari Subane berteriak ke orang itu, tapi tetap aja dia nggak bisa mendengarnya. Dan itu membuat Natsume tambah sedih. Pas Natsume pulang, ada roh yang dulu namanya dikembalikan. Roh itu bilang, malam ini ada festival Futaba dan di sana ada lomba. Yang menang mendapatkan yukata yang akan membuat mereka terlihat seperti manusia dalam semalam. Natsume pun tertarik, lalu pergi ke festival itu. Terus dihalangin Nyanko karena Natsume akan dimakan kalau pergi ke sana. Rupanya itu adalah rencana yokai yang mengajaknya itu. Tapi Natsume akan tetap ke sana karena ingin membantu Subane. Yokai itu yang mendengar hal itu langsung membantunya. Singkat cerita, perlombaan dimulai. Terus Natsume menang karena dia dibantu Nyanko. Setelah itu Natsume menemui Subane dan Natsume bilang, Taniozaki ada di festival dekat situ. Lalu Natsume memberikan yukata itu. Subane pun senang, lalu memeluknya sambil Subane bilang dia suka Natsume. Subane pun pergi mau menemui Taniozaki. Kemudian Natsume berpikir Subane kembali ke desanya. Nyanko bilang Subane mungkin sudah ke surga. Terus Natsume bertemu Taniozaki dan menanyakan gadis yang pakai yukata, dan rupanya dia udah bertemu, bahkan mereka berfoto. Si Natsume langsung menangis ketika melihat Subane bisa mengobrol juga dengan Taniozaki.